Selamat datang kembali di channel Warnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan cryptocurrency. Sudah lama saya tidak update ya. Dan kali ini langsung saja kita ke Bitcoin yang kembali sudah all time high ya. Setelah 4 minggu lebih saya nggak analisa, setelah saya cut loss ya awal Juli, bukan 4 minggu, 3 minggu ke belakang. Nih yang waktu itu Bapak Ibu ingat analisa saya, kalau dia ke 110 dekat-dekat all time high-nya saya akan short. Ya sempat sampai 105 aja, tapi karena target saya 100 malah kena stop loss. Waktu di tanggal 9 Juli ini kena triangle top saya ya. Bukan 9 Juli, 10 Juli di 114. Lumayan dalam cut lossnya tuh, 4%. Kali 10 tuh 40% ruginya tuh ya. Ya seperti itu. Namanya trading ya, bisa aja salah. Nah, yang menjadi kesalahan saya waktu analisa itu apa? Ternyata ya, saya baru ingat kalau cryptocurrency itu bisa lebar turunannya ya. Jadi kalau ditarik-tarik ini sebenarnya candle ini bisa sinyal reversal. Kenapa? Karena ya dia rejection. Walaupun memang ada double top, tapi itu rejection. Nah, konfirmasinya tuh tunggu dia tembus 110. Itu bangkit harusnya loh ya. Tapi ya itu namanya kita, perkiraan saya kan wah kayaknya nih udah selesai naiknya nih. Kemungkinan besar turun bisa sampai 80-90. Waktu itu saya analisa. Tapi ya saya nggak targetkan juga sampai 80-90. Tapi saya targetkan kalau beli dari 110 bisa jualan di 100, itu udah lumayan lah ya. 100% kali 10. Dan ternyata cut loss. Jadi kemana arah Bitcoin? Kemungkinan besar sideways ya. Untuk all time high kita lihat aja ya. Kalau melihat historinya, setelah di all time high dia biasanya sideways dan ada potensi uji support 110. Nah, ini kemungkinan besar ya, kemungkinan besar. Kalau sampai jebol lagi 110 itu baru bisa downtrendnya. Mungkin saya akan short nanti lagi ya. Tetap aja saya ada strategi kalau kena cut loss. Tapi ya target saya dia menembus 110 dulu jebol, baru saya open posisi sell, nge-short. Leverage-nya berapa? Mungkin 5 kali aja ya. Agak trauma juga saya pakai 10 kali kemarin. Lumayan dalam juga, 40% tuh kan cut loss-nya. Dia mungkin pakai 5 kali aja ya. Sesuai psikologis. Kalau ada yang berani 125 kali, 100 kali, ya itu kembali ke masing-masing. Nggak mungkin juga sempurna dan ya resikonya lebih besar. Memang kalau cuannya besar ya. Tapi ingat Bapak Ibu, itu ada risikonya yang nggak mungkin juga bisa dihindar kalau memang arahnya turun ya. Itu aja dulu untuk BTC ya. Kalau menurut saya kemungkinan besar bisa sideways dulu 115 sampai 120 untuk BTC. Lanjut BNB. BNB sudah mendekati all time high ya. Rejection juga. Kenapa saya bilang rejection? Itulah kita kadang hanya mikir kalau sudah kepikiran nge-short, jadi mikirnya short aja terus. Ternyata ini 3 candle ini dia membentuk candle morning star yang indikasi rejection, downtrend. Lihat setelah itu dia sideways nggak ada turun kan, malah terus naik. Dia naik dari 130 ke, dia naik dari 630 ke 760. Berarti 130 poin. Berarti 20% dia naik semenjak awal Juli. Lumayan nggak? Lumayan. Jadi potensi besar kalau BNB sih kemungkinan besar bisa uji all time high-nya. Sekarang supportnya pakai yang berapa untuk BNB? BNB supportnya tetap pakai 700. Tetap pakai 700. Kita lihat ke depannya. BNB kalau ditanya beli-beli nggak sekarang, terlalu beresiko ya. Mending wait and see dulu. BNB. Lanjut ETH luar biasa nih ETH ya. Dari bottomnya 1 Juli itu dia udah naik 53%, bahkan naik 60% nih ya. Rejection juga ETH ya. Waduh, selamat kalau Bapak Ibu yang analisa, wah ini rejection nih, spek buy lagi di 2400. Sempat jebol kan 2400 kemudian naik. Itu kesalahannya karena kita pikirannya, saya tuh kan pikirannya wah ini sudah selesai nih kayaknya, bisa downtrend dulu ya. Pikirannya nge-short, jadi takut untuk nge-buy. Harusnya ya yang penting kan punya plan itu ya, karena memang level psikologis orang tuh beda-beda. Jadi arah ETH all time high, belum besar sih all time high. Kemungkinan besar sih Agustus ya. Kita lihat Agustus biasanya naik gak? Agustus waktu 2024 sideways ya.
Kalau Panasonic sih all time high. Volume besar Agustus all time high. Kenapa? Beda momentum. Flow-nya juga bagus. Ya, kalau ditanya beli nggak sekarang terlalu beresiko. Kalau mau beli coba lihat supportnya 3.400. Nah, coba itu aja dulu. Atau 3.300 ya. 3.300 nih harus dijaga nih. Kita lihat di area situ. Siapa tahu dia membentuk swing low-nya. Bisa jadi kan ini web 1, web 2, web 3. Nah, web 3 ini kan lebih panjang daripada web 1. Sudah terlihat nih. Bisa jadi nanti web 4 3.300 atau 3.200 offset dikit ya, agak lebar juga nggak masalah. Atau 3.000 bisa jadi kan sampai 3.000 nih. Cuman kalau turun 20% sih keterlaluan. Menurut saya dari 3.400 tuh bisa cicil sampai 3.000 kalau memang ada koreksi. Ya, tapi tunggu kita lihat web 3-nya nih sampai mana. Ini kemungkinan besar web 3, harusnya web 3 tuh uji all time high. Mudah-mudahan ya. Kita lihat ETH. Lanjut. XRP akhirnya all time high. Ya. Dan rejection juga dia di 23 Juni. Sempat jebol 2, tapi kemudian naik dan bertahan dan akhirnya reward. Itu gunanya technical ya. Dijaga kan? Jadi kemana arahnya? Kalau melihat kondisi seperti ini harus tarik dengan Fibonacci retracement. Arah selanjutnya 4,5. Kalau melihat atau menarik dari harga all time high-nya tahun 2025 dia all time high ya. XRP. Tapi kalau kita tarik yang lebih pendek ke 4 sampai 4,4 itu arahnya XRP. Kalau ditanya beli nggak, coba nawar. Kalau dikasih ke 3,2 nih coba spek buy ya. Nah nih 3,2 spek buy, target 4 sampai 4,4 itu untuk XRP. Lanjut Sol USDT. Sol USDT sudah terkonfirmasi harusnya breakout 180 cup and handle. Targetnya kalau melihat historinya all time high. All time high targetnya. Ya, 270. Kita lihat mampu nggak? Atau minim-minim 225, 230 aja dulu. Ya. Sol pokoknya Sol kalau mau pakai stop loss kalau dijebol 177. Target buat 220, 230 untuk Sol USDT. Itu aja untuk Sol USDT. Lanjut ada USDT sudah konfirmasi kita pakai 0,8, tetap pakai 0,8. Agak jauh aja kita daripada keganggu lagi lah, kegocek kan seperti saya kemarin. Kayak 0,8 itu harus dijaga dan resisten kuat 1,15 atau all time high. Ini arahnya. Risk reward bisa 13% sampai 14%, rewardnya 30%. Koreksi dikit ambil. Kalau panas saya koreksinya harusnya nggak lebih dari 0,77 dan setelah itu akan kembali rebound ya. Target reboundnya 1 minimal dan 1,15 ada USDT. Lanjut ENA. Nah ENA di grup Burnet Trader itu beli ya. Kalau Bapak Ibu tertarik mau join grup Burnet Trader itu fee-nya murah aja. Silakan link di deskripsi. Grup rekomendasi, tanya di situ lewat WhatsApp mau join grup kripto. Tapi saya kriptonya paling banyak tuh 5 dalam sebulan. Ya 5 rekomendasi. Ya memang sedikit tapi ya berpotensi. Nah, kami dapat ENA ini buktinya. Tanggal 14 Juli kami beli ENA. Buktinya nih lihat ya. Sempat koreksi dia. Kami beli itu dari 0,35 sampai 0,3. Dan sekarang kalaupun kita pakai harga tertingginya 0,35, itu potensi profitnya udah 2 minggu ya. Seminggu. Potensi profitnya 42%. Target kami ini konfirmasi breakout. Target selanjutnya TP2 0,8 ya. ENA ke arah atas, jelas ke arah atas. Boleh beli nggak? Boleh, tapi kita turunin aja nih. Resisten jadi support. Supportnya 0,4. Pakai 0,4 ya. Maksimal 0,4 jebol buang. Target 0,8. 100% naiknya. Ya. Target untuk ENA USDT. Itu aja dulu untuk ENA. Lanjut DOTS. DOTS juga. Nah, DOTS sebenarnya bagus Bapak Ibu. Ini baru breakout. Tapi ya menurut saya tuh biasanya offset juga. Kenapa offset? Kalau dia turun tuh bisa aja sampai 0,2. Nah, jadi kita panjangin, kita lebarin aja. Jadi nggak bisa kayak saham di mepet-mepetin seperti ini. Dia agak lebar, bisa offset. Berarti
pakai supportnya 0,22 itu swing low maksimalnya dia retest. Setelah itu siap-siap bangkit. Target bangkitnya berapa? Double bottomnya ini minimal. Double bottomnya minimal. Target dari swing low ke swing high-nya. Dari neckline ke bottom 0,35. Nih arahnya ya. Kalau dari harga sekarang rewardnya minimal itu 28%. Cut loss-nya lumayan dalam 23%. Risk reward 1:1. Tapi semestinya target 2-nya itu bisa dicapai 0,48 sampai 0,5 ya. Konfirmasi nggak breakout? Konfirmasi. Supportnya pakai berapa? 0,22 ya. Dots itu. Lanjut Shiba. Shiba belum konfirmasi breakout. Wah, ini menarik. Pakai supportnya yang berapa nih? Pakai nih, saya hapus saja gambar ulang. Pakai supportnya itu 0,00135 sampai 0,00014. Nah, ini. Jadi kalau ada koreksi ke 0,00014 itu ambil resistennya 0,00175 sampai 0,0008 tembus uptrend. Target persimpangan jalan 0,25. Risk reward hitung seperti ini bisa. Cut loss-nya 14% di 0,0013. Reward minimal itu 29%, 2 kali lipatnya, bahkan targetnya itu 60%, 0,0025 itu ya, bahkan bisa jadi all time high lagi atau harga tertinggi 0,0035 terdekatnya lagi ya. Trennya ke atas, koreksi dikit, yang penting gak jebol 0,0013 Shiba. Itu aja ya. Lanjut Manta bangkit juga. Dan dia di neckline. Nah, kalau Manta ini kemungkinan besar 0,265-nya ini belum saatnya ditembus. Jadi ada potensi koreksi dulu sampai 0,23. Nah, bisa jadi sideways. Pokoknya dia koreksi ke 0,23, 0,24 spec buy. Karena ada potensi dia membentuk dulu pola imperted shoulder. Nah, seminggu ke depan mungkin ada swing low dulu baru bangkit. Target bangkitnya itu 0,4. Ingat Bapak Ibu, buy dekat-dekat 0, berapa tadi? 0,22. 0,22 tuh spec buy. Cut loss-nya di berapa? 0,2212. 0,0212 ya. Itu cut loss-nya untuk Manta. Target Manta pokoknya seminggu ke depan kalau dia tembus 0,27, 0,28 bangkit 0,42 minimal arah Manta. Itu. Yang terakhir PPUSDT. PPUSDT juga bangkit. Waduh, ini sih ada potensi nembus 0,15 uptrend. Supportnya pakai berapa? Pakai 0,122. Nih, kemungkinan besar kalau sebelum tembus 0,0015 dia sideways dulu. Targetnya masih sama. Target minimal persimpangan jalan 0,002 nih. Risk reward kita hitung. Cut loss-nya di 0,00116 itu sekitar 17%. Reward minimal 20% ke 0,001714. Dan setelah itu TP2-nya di 0,022 itu 53%. Ideal nggak? Ideal ya. Kita lihat 1-2 minggu ke depan. Dan bener aja ya, ternyata cryptocurrency itu bullish di Juli. Ya, semoga lanjut Agustus. Kita lihat ya. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.